beliau bertanya gini, bagaimana cara membedakan persisten dan non agresif? Jika calon nasabah sudah bilang tidak, namun kita tetap apakah kita tetap harus kembali follow up? Nah, itu mungkin pertanyaannya gitu kali ya. Kalau udah bilang enggak, kita perlu follow up lagi nggak sih? Gitu ya. Jangan Bu. Iya, jadi enggak itu kan kita macam-macam ya. Enggak itu kan kebanyakan orang enggak, bukan cuma enggak. Reasonnya ada apa ya nanti belum dulu deh sekarang gitu kan, orang tuh tidaknya begitu. Jadi itu kan belum 100% tidak gitu. Kecuali dia benar-benar tidak, jangan hubungi saya lagi, jangan pernah hubungi saya lagi. Tapi kan klien nggak seperti itu gitu. Nggak pernah sampai diusir begitulah. Kalau udah kayak gitu ya udah enggak. Tapi kalau dia masih bilang belum dulu ya, itu kan sebenarnya in a way tidak. Kayak tadi dia bilang tahun depan gitu kan, saya belum dulu di tahun depan, oh ya udah, itu kan sebenarnya sebuah kata tidak untuk tahun ini gitu kan, tapi bukan berarti tahun depan saya nggak bisa follow up lagi. Nah jadi persisten, membedakan persisten dan maksudnya persisten yang nggak agresif, karena kadang kita menganggap persisten itu harus terus-terusan ngeduduk gitu loh, kayak kapan dimanapun adalah asuransi gitu. Nah jadi ada tahu kapan, oh ya dia bilang enggak, ya mundur aja dulu sejenak. Kalau berkayak tadi saya berhari-hari nggak dibales gitu ya WA-nya, ya udah, pertama saya follow up 3 hari, habis itu saya follow up 4 hari, jadi jaraknya memanjang. Jadi saya nggak terus-terusan kayak setiap hari saya tanyain, nggak begitu. Jadi teman-teman pakai, nggak ada sih sebenarnya, nggak ada satu kayak apa ya semacam formula gitu, tapi ya kita tahu jarakinnya bagaimana. Nah kalau orang yang nggak jawab, buat saya ya nggak apa-apa, saya tanya gitu. Tanya terus kan nggak dijawab, ya boleh dong tanya lagi. Kalau saya sih prinsipnya gitu. Nah kalau benar-benar udah nggak basi banget gitu ya, nggak dijawab, ya tadi tanya ini gimana, apakah masih mau kita lanjutkan atau saya close dulu nih filenya. Ya udah, kalaupun stop, kadang follow up saya nggak selalu hanya nanya proposal, tapi saya share tadi yang tips keempat, shareable tips. Jadi bentuknya bukan saya nanya, tapi one way saya share tentang sesuatu yang baru. Nggak, jangan terus-terusan share promo Prudential ya. Yes, ini ada tentang artikel bagus tentang apa gitu, kita share aja ke dia. Ya udah nggak dibales juga sih, itu saya share aja. Tujuannya untuk jadi top of mind-nya dia di saat dia memutuskan kayaknya oke nih, saya mau ambil gitu. Semoga bisa menjawab ya. Oke, baik ya. Mungkin kalau dijawab ya jangan terus-terusan, nanti kan kayak tagihan pinjol gitu ya Bu Ardita ya, kan nggak enak ya kan. Oke. Nah kalau misalnya nggak dijawab boleh terus-terusan gitu ya. Oke, mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan tersebut. Ini sepertinya juga pertanyaannya untuk Bu Ardita ya, setelah tanggal 24 Juni tersebut ya, apakah Ibu masih lanjut untuk share promo atau poster atau chatnya tidak ada kelanjutannya lagi? Sampai kemudian Ibu ngabarin tentang update asuransi, misalnya kayak repricing gitu. Oh iya, yang 24 Juni itu yang saya share 2022 masih lanjut untuk share promo. Oh ya, chatnya jadi saya share one way, dia biasanya cuma jawab thank you gitu. Iya, kadang nggak dijawab juga, kadang cuma di-read gitu. Jadi ada yang dijawab thank you, ada yang jawab karena kan memang itu sifatnya one way ya. Saya cuma sharing, Pak ini ada artikel bagus, terus saya sharing. Nah terus dia bilang thank you gitu. Ya udah thank you, selesai gitu kan. Karena kan waktu itu dia bilang masih butuh waktu, ya saya share. Nah nanti saya follow up lagi, tanya Pak gimana ilustrasi yang kemarin. Nah tapi saya udah nggak nanya lagi, itu kan kalau dilihat jaraknya saya udah nggak nanya lagi sebenarnya tentang ilustrasi. Saya sifatnya hanya sharing aja, berupa tadi shareable tips atau ada promo atau tuh saya share aja. Ya udah, dan akhirnya nasabah itu merespon dengan sendirinya tuh. Oke. Thank you Bu Ardita. Kita lanjut ya, mungkin ini betul juga sih nih, ada yang bertanya, bolehkah tolong diperjelas untuk seberapa persisten mengenai jangan dan hanya? Jangan tadi maksudnya gini, jangan persisten itu tadi saya bilang ya, bukan agresif. Jadi jangan langsung begitu orang ngomong tidak, besokannya langsung follow up lagi gitu, bukan begitu. Jadi kita tahu kapan harus step back. Kayak tadi dia udah bilang
next year gitu. Saya memang follow up lagi baru next year. Jadi bukan yang pas orangnya tidak, oke, saya tidak mau menyerah gitu, terus habis itu besoknya WA lagi. Ya nggak begitu maksudnya. Jadi tidak selalu, artinya jangan kita follow up begitu dia ngomong tidak, besokannya langsung di follow up. Nah kalau maksudnya hanya follow up orang-orang yang kita kan bisa tahu ya teman-teman, kalau kita presentasi ini sebenarnya orangnya open dengan ide kita gitu, dia oke, tapi ya ada satu dan lain hal, entah halangan financial atau halangan apa, dia belum bisa memutuskan sekarang. Nah itu kita persisten sama orang-orang yang seperti itu. Nah jangan persisten, kita udah tahu nih penyakitnya banyak gitu misalnya, yang kemungkinan juga kecil sih diterima. Nah kita persisten gitu ke situ, dan jadi kan otomatis kita tahu hasilnya juga, kita kan invest waktu loh teman-teman. Being persisten itu kita invest waktu, kita tahu hasilnya kemungkinan zero, ya kita juga nggak mau wasting time, itu aja sih. Baik, oke, tadi sudah dijelaskan ya perbedaan jangan dan hanya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Wahyu. Nasabah yang di timeline follow up itu jual produk apa ya? Dengan presentasi apa? Dan maaf izin kalau boleh berapakah API-nya dan tipe nasabahnya apa? Kok misalnya contohnya koleris, melankolis dan lain gitu. Kalau tipe sih kurang tahu ya koleris. Nggak bisa, saya banyak ketemu online sama dia. Koleris, jujur saya kurang ngerti tipe-tipe itu. Itu programnya waktu saya present pertama sebenarnya saya share apa yang saya buat create untuk temannya itu sebenarnya PCB 88. Tapi akhirnya closingnya dengan program health. Gitu. Jadi memang yang saya sampaikan waktu itu tentang rencana untuk perlindungan setelah masa pensiun. Tapi waktu itu saya share-nya sebenarnya PCB karena itu yang saya create untuk temannya. Dan akhirnya closing-nya untuk health. Oke. Mungkin dia merasa lebih butuh health mungkin ya kan? Iya, tetap konsepnya setelah pensiun. Memang untuk dia bilang nanti saya kalau udah pensiun saya udah nggak dapat fasilitas, dia bilang gitu. Baik. Ya udah. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini dari Ibu Minarni. Selamat pagi Coach, mau tanya, apakah di saat prospecting Ibu langsung memperlihatkan ilustrasi produk? Oh enggak pernah. Jadi saya selalu share-nya konsep, gitu, satu ide, terus nanti saya aplikasikan. Kalau dia bisa terima idenya, ya saya aplikasikan ke dalam produknya. Nggak bisa macam-macam soalnya dari hasil itu kan bisa aja, nggak harus selalu A, B, B gitu kan. Kayak tadi aja sebenarnya share-nya idenya tentang perlindungan masa pensiunnya yang saya share tuh PCB, tapi akhirnya yang masuk ke dia ke kesehatannya. Jadi saya konsepnya aja dulu yang saya sampaikan adalah pentingnya perlindungan setelah masa pensiun, karena dia orang karyawan ya. Jadi kalau di saat dia udah istilahnya udah pensiun, jadi udah nggak ada dong fasilitas-fasilitas itu. Gitu. Nah waktu itu ide awalnya saya sebenarnya share tentang bisa dana pensiunnya itu bagaimana saya lindungin, karena dia udah pensiun dengan PCB 88. Jadi kan mereka akan terima uang pensiun itu sebagian dialokasikan untuk create cadangan gitu. Tapi yang kepikir sama dia adalah nanti rawat inapnya gimana. Ya udah akhirnya yang tereksekusi yang rawat inap itu. Oke, baik. Semoga menjawab ya semua pertanyaannya ya. Pada akhirnya waktu jual lah yang akan memisahkan kita ya teman-teman semuanya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Gimana? Kita masih punya waktu? Yang punya Zoom? Oke, satu lagi deh ya, tanggung nanti nggak bisa tidur takutnya orang ini kan. Ibu Erni, halo ya kan. Oke, Coach Ardita izin tanya dong. Jika ada lagi satu lagi. Jika calon nasabah sudah deal mau closing nih, tinggal tanda tangan. Ketemu nggak bisa, udah dikasih solusi by Zoom juga, tapi belum direspon, gimana ya Coach ya? Mungkin bisa ditanya, ini kita jadi mau proses nggak? Proses itu depan ini jadi kita mau proses nggak proposalnya? Atau masih ada kendala dari kamu, ya tanya aja seperti itu. Gitu kan, kayak
kita bisa tahu ya ini antara memang sibuk atau dia menghindar sebenarnya. Ya saya sih straight to the point aja tanya. Daripada saya nanyain terus, ya kan, daripada saya juga nanyain terus ke dia juga ntar merasa terganggu, ya udah. Ini sebenarnya gimana? Kita mau proses atau enggak proposalnya? Karena tinggal saya nih. Tuh. Nah, jadi apa ya, kira-kira ada kendala apa atau kamu masih ada keraguan? Itu aja sih. Oke, setuju. Ya, mendingan diperjelas aja gitu ya, Bu Ardita ya. Iya, betul. Oke. Baiklah kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak Ibu Ardita, terus juga ada teman-teman lain. Bu, ke-mute, Bu. Oh, ke-mute ya, sorry. Terima kasih untuk Ibu Dea, Pak Antoni, juga ada Bu Cynthia, Ibu Mili, Ibu Oktavia, dan terakhir tadi Ibu Ardita ya. Terima kasih banget. Insight-insightnya sangat-sangat powerful dan kita banyak banget belajar hari ini dan sudah dicatat semuanya tentunya oleh teman-teman yang ada di webinar ini. Tadi saya lihat ada 480 orang yang hadir dan pastinya setelah ini akan segera dipraktekkan. Jangan lupa Bapak Ibu semua, apa yang kita dapatkan itu hanya akan bermanfaat ketika kita melakukannya itu tidak lebih dari 72 jam. Karena ada satu prinsip, 72 jam. Anda searching aja deh. Di dalam 72 jam, pelajaran yang Anda terima dan Anda praktekkan itu jauh lebih powerful dan jauh lebih memiliki kesempatan atau keberhasilan ya yang lebih baik daripada Anda melakukannya lebih dari 72 jam. Oke? Baiklah kalau gitu, sekian untuk mentorship hari ini.